Sebelumnya makasih Pak Tut udah mau nyempetin waktunya Sama-sama. buat kita nanya-nanya. Karena ini hari terakhir kita dan juga Mhm. udah sempat lihat cara kerja dan bantu-bantu di sini. Mhm. Mungkin pertama saya pengen tahu gimana awal Pak Tut membangun RT dan gimana cara Pak Tut membangun sistemnya di RT. Oke, panjang ceritanya. Perjalanan 40 tahun. Lama ya? Ya dulu ya Patur kan di Bandung, terus balik ke Bali, terus ya nggak tahu siapa-siapa gitu kan. Pulang ke Bali nggak tahu siapa-siapa. Eh, Kemudian awalnya gitu kan, awal sekali. Kemudian masuk ke project di construction gitu, ada Club Med di Nusa Dua. Oh, Clubnya. Club Med Nusa Dua, akhirnya di situ ketemu teman-teman yang dari Udayana yang udah kerja sana, kenal kan, cari kenalan lah, ketemu gitu. Setelah dari sana teman-teman ini menjadi teman baik gitu, menjadi teman selanjutnya untuk bekerja selanjutnya. Dari pengalaman kita kerja di lapangan, di Club Med kan kerja di lapangan, kita jadi supervisor, construction supervisor. Setelah dari sana kita mencoba, bukan konsultan ya, kita membuat grup inilah, satu grup bagaimana ini bisa masuk ke mencari-cari proyek. Itu hampir mungkin sedikit sekali arsitek yang masuk ke proyek swasta. Kebanyakan kan proyek-proyek government. Kita mau malih, kalau masuk ke proyek government kan based on connection, jadi koneksi siapa kenal siapa gitu ya, bukan based on prestasi gitu ya. Kita maunya atau secara umum kita nggak bisa masuk ke sana, mau masuk ke sana agak sulit karena semua udah kepegang orang gitu. Ya kita bikin, kemudian mau masuk ke proyek swasta. Waktu itu kita mikir, kita juga nggak punya jalur, nggak punya siapa, nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Akhirnya SD, Aceh kita ngumpul, gimana caranya masuk ke Nusa Dua. Aceh kebetulan ada omnya kan susur bahu gitu. Nah, nggak tahu, mungkin kalian nggak tahu, salah satu engineer di Jakarta yang Utama Karya, bekas direktur Utama Karya. Itu mereka yang konekkan kita ke Nusa Dua. BTDC waktu itu, BTDC zaman dulu sekali, BTDC. Ketemu ke sana, tujuan kita sih gimana caranya kita bisa terlibat ke proyek-proyek yang ada di Nusa Dua. Yang di TDC. Ya, nggak mampu kita ya, kayak kalian ya, mesti kerucu-kerucu gitu, jadi nggak mampu, kita nggak punya kemampuan, tapi kita punya misi bahwa kalau kita nggak terlibat di proyek-proyek itu, terus kita nih orang-orang lokal yang ada di Bali ini, gimana gitu loh, mau diapakan, kita nggak tersentuh oleh kemajuan proyek itu pemikiran kita. Nah, dengan dihubungkan ke Pak Sunece waktu itu, Direktur BTDC, kita ketemu, menghadap, kita ceritakan maksud kami gitu loh. Kami datang sebagai orang lokal Bali, lokal di Denpasar, bukan Bali lah gitu, maksudnya orang-orang kita gitu di sini. Tapi tujuannya adalah kalau kita nggak terlibat pada proyek-proyek yang ada di Nusa Dua, itu akhirnya kembali yang tadi diterangkan, kita nggak mendapatkan yang kita sebut exposure. Kita nggak mendapatkan pengalaman-pengalaman dengan adanya proyek itu. Jadi proyek itu semacam ada di awang-awang, nggak ada sentuhannya untuk orang lokal gitu. Jadi kalau bisa dibantu Pak Sunyanti, kita mau terlibat ke proyek-proyek itu dengan kapasitas apapun gitu. Orang kita belum mampu, masih keroco juga, masih nggak ada pengalaman apa-apa mereka. Ya dia dengerin gitu, Pak Sunyanti impress. Dia bilang, ya oke, nanti apa namanya, saya kenalkan nama proyek-proyek yang ada di Nusa Dua, tapi jangan malu-maluin gitu. Ya, kamu harus kerja baik, harus konsisten itu. Nanti saya kenalin gitu. Nah dari sana mulai kita dikenalin sama proyek-proyek yang di Nusa Dua. Ada Sheraton Lagoon, ada Grand Hyatt, Grand Lagoon, Grand Hyatt,
dua proyek itu yang kita ikut. Sebelumnya Pak Tut di Klamet, sebelum Klamet waktu KP kerja di Atelier 6, mengerjakan proyek Nusa Dua Beach. Nusa Dua Beach, jadi kalau itu udah dapat pengalaman, habis itu construction kerja di Klamet. Jadi waktu itu memang tujuan kita itu ya kita harus mendapatkan exposure, kita harus mendapatkan pengalaman terhadap proyek-proyek besar. Gitu. Kalau proyek kecil kita banyak, ada kita Pak Tut juga udah desain itu proyek kecil, tapi kalau gitu-gitu aja terus gimana gitu loh. Nggak bisa kita meningkat ke level atasnya kan. Pemikiran kita begitu. Jadi kalau orang ada orang gini, oh pengalamannya sedikit, ya kamu pengalamannya apa gitu? Saya bikin 1000 rumah tinggal tipe 50 gitu. Ya orang mau bikin proyek yang 1000 meter aja udah mikir gitu kan. Lo kamu pengalaman aja nggak ada. Memang 1000 tapi 1000-nya BTN gitu kan, nggak ada. Jadi saya macam begitu. Ya akhirnya kenalin, kita masuk ke sana, jadi kemudian kenalin sama arsiteknya. Jadi dia kenalin, ini anak-anak muda di Bali, biar mereka belajar gitu kan. Kalian harus ikutkan gitu. Jadi gara-gara itulah kita masuk ke proyek-proyek itu. Itu ininya awalnya. Jadi dari pengalaman ketemu sama arsitek internasional itu yang masuk Nusa Dua. Ya misalnya kalau Klamet itu SPIK, Grand Hyatt itu WTG, Sheraton itu Malaysia itu kumpulan arsitek apa gitu loh, Malaysia punya. Jadi dari sana kita belajar gitu, belajar melihat proyek besar bagaimana gambar itu, bagaimana mengorganisasi gambar, bagaimana komunikasi gambar, bagaimana proses desainnya itu bagaimana gitu kan. Itu awal ininya, awal setelah itu kita orang-orang pinter nih. Kita Pak Tut sama Nala itu kita punya ininya agak, kalau kita bekerja sebagai personal ya kayak terima gaji, ada standar gaji kan, ada di masyarakat tuh berapa standar gaji sekarang, ya segitu kan gitu kan. Kita nggak mau begitu. Kita pikir-pikir kalau terus begitu berarti gaji kita kecil, tetap kecil. Kita masuk sebagai, kita buat company, kita buat company, kemudian masuk ke sana itu sebagai company. Nah, kalau sebagai company itu ada Bappenas namanya, ada Bappenas, ada billing rate. Nanti kamu lihat di Bappenas ada billing rate. Orang tamatan sekian gajinya harus sekian. Ada standarnya, jadi kita pakai standar itu. Gajinya sekian, kemudian ada tunjangannya perusahaan sekian, ada jadi ini overhead perusahaan, tunjangan perusahaan, keuntungan perusahaan, ada pajak dan sebagainya. Jadi kita jadi banyak dapatnya. Jadi orang gajinya, dan dengan konsep begitu kita masuk ke proyek airport begitu. Airport Ngurah Rai. Yang pertama dari kumuh gitu, dulu airportnya kumuh, mana kebayang kamu kok airportnya jelek sekali zaman dulu, kayak gudang awalnya. Terus untuk merubah menjadi sebelum dirubah lagi yang terakhir ya, sebelum yang ombak-ombak itu. Itu yang sekarang jadi domestik, itu semua gambar-gambarnya Pak Tut, itu Pak Tut deal dengan hampir 2.500 lembar gambar itu. Untuk mengatur gambar-gambar tahun 87 sampai 92 ya. Ini itu 87 ya. 87 udah akhir 87 sih Oktober gitu. Jadi 88 sampai 91 kalau nggak salah. 92, 93 itu udah buka. 93 rasanya buka, lupa. Ya itu. Jadi tapi di situ kita konsentrasi ke gambar namanya soft drawing, gambar kerja. Gambar kerja, makanya kita gambar kerjanya cukup sempurna. Mungkin salah satu yang paling sempurna di Bali. Gambar kerja kita paling sempurna standar. Jadi karena kebiasaan dari bikin gambar kerja itu. Ya, jadi ngerti kayak orang di lapangan itu kebutuhannya apa gitu. Yang mereka butuhkan apa itu ininya. Jadi ngerti standar-standar. Ya itu ininya awalnya. Awal mula, kemudian kita makin besar.
perusahaan tadi yang kita bentuk itu ego kita makin besar, akhirnya pada pisah sendiri. RT 97 96 apa 97 lupa. Kalau nggak 96 97 deh gitu ya. Ini itu baru kemudian nah di dalam perjalanan setelah proyek airport gitu, kita menjadi orang yang sudah dikenal. Dalam arti waktu itu tuh, oh dia biasa kerja sama orang asing gitu loh. Karena nggak banyak kompetitornya. Oh dia biasa kerja sama orang asing, biasa bekerja dengan proyek besar gitu. Jadi kita dicari orang. Jadi nggak kayak sekarang sosial media itu yang gampang itu, exposure-nya kan gampang gitu keluar gitu. Jadi, tapi kita waktu itu kan dari mulut ke mulut, cuman orang mulai kenal kita sebagai tim yang sebenarnya nggak ada apa-apanya juga sih, cuman orang melihat kita kerja proyek-proyek besar. Jadi kayak Ayana kita ikut terlibat juga. Dari Nusa Dua itu kita dapat Ayana, dari Nusa Dua itu juga kita dapat airport itu. Jadi karena ini orang sudah wah ini hotel dia ikutnya di Grand Hyatt, ikutnya Sheraton, sudah ya gitu. Jadi orang asing datang urusan gitu. Dan kita memang perform, memang kita mampu untuk mengerjakannya gitu. Kita udah biasa, gambar kerja udah mulai biasa gitu kan, udah bisa. Jadi dari sana mulai dapat proyek-proyek yang lain gitu loh di luar. Kebanyakan sama orang asing. Ya Pak terus pisah dengan Pak Nala, bikin RT. Ya itu terus dengan reputasi itu kemudian kita berkembang, gitu, berkembang. Ya mulai proyek di luar. Kita patut ada proyek RT, ada proyek di Taiwan, di Costa Rica, Karibia, India, Singapura, Malaysia gitu, banyak ada. Jadi dulu hampir 40% waktunya tuh traveling. Masih muda ya, umur 50-an mulai aduh capek sekali gitu, capek jalan terus di luar terus 50-an, baru mau masuk ke lokal, balik lagi kita mau coba masuk proyek lokal. Cuma masuk proyek lokal waktu itu juga kalau proyek besar kita tawar selalu nggak pernah tembus gitu, proyek besar. Kita ada proyek terus ada jalan proyek gitu, tapi proyek besar yang di luar Bali gitu, Jakarta, di Bogor, kemana, kita tiap nawar tuh selalu nggak tembus. Akhirnya tanya-tanya teman, gimana? Teman Jakarta, gue nawar-nawar proyek di Jakarta nggak pernah tembus ya, kenapa ya? Lo nawar berapa gitu? Ceritakan ya, sama aja kan proyek-proyek yang duluan kan banyak-banyak ininya ya. Kalau proyek di luar kan enak, bisa 200.000, 300.000, gampang gitu, cari uang segitu tuh gampang. 400.000 gampang. Begitu masuk sini 2,5 miliar, nggak ditoleh. 2 miliar nggak ditoleh, tanya-tanya kenapa. Rupanya dari pengalaman itu, karena rupanya setelah krisis itu 1 miliar itu adalah angka psikologis orang-orang bayar arsitek. Di atas itu kita dianggap mahal. Kan baru habis krisis 9 sekian krisis itu kan uang 1 miliar itu banyak sekali gitu. Dan memang standar klien lokal nggak tinggi gitu. Itu permasalahannya. Ya udah sesuaikan, jadi fee kita hampir 30%, 40% dari normal yang tadinya banyak ya kurang. Banyak potong jadinya. Banyak banget. Capeknya sama potong banget. Ya baru-baru ini patut lihat sama Bu Ayu, lihat ada kontrak-kontrak. Gitu. Pak kita banyak ya dulu ya, cari 100.000, 200.000 gampang gitu loh. Di luar, cuman perlu traveling. Ya, dan itu dianggap murah kita. Ya, itu mulainya. Jadi ininya tuh yang penting kan ada satu hal ya, kalau kita lihat, ya Patu juga termasuk yang begitu, kalian yang kita bilang masih Gen Z ya. Kita sebut Gen Z. Bahwa ada proses yang harus dilalui dan proses itu panjang, kalian nggak sabar.
Itu yang, dan proses itu nggak kompromi, nggak 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 ada jalan pintas. nggak bisa dipotong-potong. Potong-potong, ya. Itu nggak bisa dipotong-potong, dan itu kenyataannya. Tapi karakter kalian nggak begitu gitu loh. Nah itu harus kompromikan di situ. Karakter kalian berkembang dengan dunia yang berbeda, bukan salah ya, bukan salah. Yang mendengar cerita orang menemukan suatu program bisa kaya raya dalam berapa saat. Kan begitu ceritanya. Tapi di dalam bidang arsitektur ini kan yang paling berat itu adalah kamu ini siapa? Seorang klien, dia bukan masalah murah atau mahal. Kamu sudah mengerjakan apa? Saya harus taruhkan loh uang saya sekian miliar kepada hasil karyamu. Kamu ini siapa gitu? Nah itu ininya. Kriterianya kan begitu. Ada trust, ada kepercayaan yang harus dibangun. Nah kalau kepercayaan itu kan nggak bisa ujug-ujug kan, misalnya ya kalau bapaknya suruh Chris gambar mungkin nggak dikasih juga sama dia. Belum tentu dikasih. Belum tentu kamu nggak ada pengalaman, bisa kamu kerjain, bisa apa gitu, belum tentu, kamu nggak usah deh cari orang lain aja kan gitu kan. Jadi ya wajar aja mereka pertaruhkan investmentnya, uangnya gitu loh. Jadi di situ yang menjadi masalah. Jadi harus di situ ada track record gitu, track record. Jadi ada pengalaman pekerjaan untuk proyek-proyek skala tertentu, dan itu nggak biasa, nggak bisa gampang. Semua konsultan belum tentu punya gitu. Untuk tadi bypass tadi untuk proyek yang kecil-kecil sih gampang gitu. Bikin rumah, bikin apa, ada aja banyak kok gitu. Tapi di situ ada yang kita sebut karir arsitek ini kan kita mau selevel apa gitu. Selevel apa ini karirnya, mau biar bisa makan aja bisa gitu loh. Mau lebih bisa sepeda makan, bisa bikin rumah, bisa beli mobil gitu ada juga, atau punya lebih lagi ada juga. Kemudian ada juga ya ada satu yang kita sebut jadi namanya acknowledgement. Kan kita manusia itu perlu suatu acknowledgement, apa namanya, pengakuan ya, kamu ini siapa gitu, kita ini sampai mana gitu, perlu pengakuan, walaupun itu kosong aja ya, nggak ngasilin uang gitu ya, dapat pengakuan, tapi perlu pengakuan bahwa oh kita di karir arsitek itu lebih kuat ke pengakuan itu, kita mengejar itu, saya harus bisa jadi arsitek yang mendapatkan pengakuan kan gitu. Jadi oh ini arsiteknya bagus gini kan perlu gitu. Nah itu tuh susah untuk misalnya ke bypass tadi gitu. Bahwa ada arsitek-arsitek yang di sini tuh ada beberapa anak muda yang bisa berkembang dengan cepat tanpa proses gitu. Tapi untuk begitu tuh kita perlu keberuntungan yang besar. Pertama kita perlu suatu kemampuan yang tinggi. Yang kedua adalah keberuntungan. Gitu. Jadi untuk masuk ke sana. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu. Ya. Jadi semua harus jalan besarnya dulu gitu. Ada cabang-cabang jalan kecil gitu. Jadi ada orang yang tiba-tiba jadi kaya gitu kan ada aja gitu. Tapi ada orang yang menabung dulu bisa jadi kaya. Jadi kita harus tidak oh saya bakatnya luar biasa gitu, nggak begitu. Ya itu yang perlu makanya untuk karir arsitek untuk bypass gitu itu agak susah. Ya, jadi di arsitek itu karirnya lambat. Tapi sebenarnya kalau lihat karir-karir lain akhirnya sama aja juga gitu loh. Kecuali dagang. Iya. Dagang bisnis ya bisa aja, bisa modalnya gede bisa cepat gitu kan. Dagang modalnya gede bisa cepat. Mau kedokteran juga begitu. Capek sekolah itu kan, berapa tahun sekolah itu, berapa tahun sekolah tempatkan di mana, nggak kayak zaman dulu lagi gitu. Ya karena kompetitornya udah banyak. Ya,
mau sekolah hukum, mau jadi lawyer, biar kita punya apa namanya punya nama gitu kan, itu juga lama. Kita harus representatif perusahaan-perusahaan besar. Ya, jadi nggak ya kita hanya melihat yang kalian lihat itu kan hasilnya ya. Hasilnya udah di ujung nih, hasilnya bagaimana. Tak pernah melihat prosesnya ini, kemudian kamu hilangkan proses ini, maunya di ujung aja nyampe gitu. Nah itu susah, bisa aja gitu, cuman kalau secara umum itu susah gitu. Jadi kan kita kan harus tahu gitu karakter kita apa, kemudian kita memanipulasi karakter. Kalau Pak Tut karakternya malas. Karakternya malas, orangnya malas. Karena malas, dulu nggak mau kerja sama perusahaan. Gitu. Karena perusahaan kan harus kerja dari pagi sampai sore kerja, jadi nggak mau gitu, harus bikin perusahaan sendiri. Nah, itu. Mungkin gara-gara itu Pak Tut bisa ngebangun Arte, gara-gara sikap Pak Tut yang iya gitu. Jadi karena memang saya nggak bisa kerja sama orang karena saya malas. Dalam prinsipnya kalau saya mau tidur ya saya tidur gitu, bangun siang saya bangun siang. Itu sombongnya waktu itu kan gitu kan. Belum kawin soalnya. Jadi belum kawin saya aman. Masih nggak ada tanggung jawab. Ya itu ininya. Jadi tapi akhirnya setelah bikin perusahaan nggak begitu juga gitu. Malah yang paling zaman dulu yang buka kantor jam 8 tuh Pak Tut. Mereka belum datang. Pak Tut buka kantor paling pagi datang. Pulang paling malam. Mereka libur, Pak Tut kerja. Kejar restoran, kejar target. Gitu. Akhirnya begitu, malah kerjanya lebih keras kalau kita punya perusahaan sendiri. Jadi yang tadinya menghayal kalau punya perusahaan bisa malas-malasan, tapi ternyata realitanya nggak begitu juga. Ya itu bisa menjawab yang pertama. Saya kan sempat terlibat juga sama proyek yang dipegang sama Blivery. Sama Blivery yang kliennya banyak. Ubah desain. Oh itu ya, Wulandari. Ya, gitu. Nah saya mau nanya Pak Tut, bagaimana cara Pak Tut menjaga kejernihan pikiran dan objektivitas saat ide desain yang Bapak yakini udah 100% brilian nih, tapi ditolak mentah-mentah sama klien? Sebenarnya itu enggak. Ya kita gini, kadang-kadang begini, ada kita approach terhadap pertama sekali itu approach terhadap project, bukan hanya dari Wulandari. Kadang-kadang project itu ada suatu klien itu punya tidak semuanya bisnis gitu loh. Tidak semuanya bisnis. Dia pasti bisnis gitu ya. Tapi dalam pendekatan ini kadang-kadang kayak ini project ini Garia. Itu proyek orang kaya raya. Di Jogja ya? Jogja. Jadi dia lebih memikirkan kepuasan egonya. Beda senang-senang hati gitu kan. Jadi ya itu kemudian kita ada proyek misalnya di Labuan Bajo dulu ada proyek hotel bintang Flores. Dari klien ya dia mau bantu daerah itu. Tujuannya dia bantuin gua nih, pokoknya gua mau bantu daerah ini mengembangkan tourism, hotel gitu kan. Kita konsepkan banglo. Oleh bupati di sana, bupati baru dia bilang nggak bisa banglo. Kalau bikin banglo nggak ada yang lihat. Saya mau bikin bangunan yang paling tinggi di Flores. Malah Indonesia Timur dia bilang gitu. Jadi kita buat 7 lantai. 7 lantai? Ya, jadi paling tinggi di Flores. Nusa Tenggara Timur. Kok di Flores ada aturan tinggi? Nggak ada. Cuman jadi kenapa begitu pemikirannya? Kalau kita bikin bangunan setinggi-tingginya, semua orang akan lihat, semua orang akan membicarakan. Gitu. Ya walaupun kita nggak enak rasanya bikinnya gitu ya, kita buat ini. Buat akomodasi itu dengan perasaan tidak enak. Tapi ternyata setelah ya kita sebagai seniman arsitek nggak cocok sama ide desainnya dia gitu loh. Teman setelah kita ikutin ternyata itu benar. Setelah proyek itu jadi Labuan Bajo berkembang pesat.
Semua orang lihat, oh udah mulai berkembang kan orang Indonesia begitu, oh di sana udah mulai berkembang. Banyak akhirnya duluan membangun di sana, akhirnya maju sekali sekarang. Itu gara-gara proyek itu gitu. Nah itu salah satu ya. Puri Wulandari ini sebenarnya nggak begini. Pertama di awal itu kan dia mikir, oh saya harus buat suatu proyek yang monumental, buat dia legasi namanya warisan dia. Mungkin ini proyek terakhirnya dia gitu. Jadi ya kita waktu itu ya karena Pak Tut ngerti bisnis hotel itu ngerti, kita udah biasa nih begini-begini. Wah banget pokoknya begini gitu ya kita buat gitu dengan karena klien lama ya, Pak Tut merasa berutang budi sama dia lah gitu. Jadi ya kita latih pasti nggak masuk gitu loh. Hitungannya pasti nggak masuk, pasti mahal gitu. Ya setelah buat benar akhirnya kan jatuhnya mahal sekali gitu, mahal sekali. Nah karena setelah mahal sekali, jadi mimpinya dia legasi yang luar biasa, yang monumental tadi kan harus dikurangin, karena kita bicara uang sekarang. Ya kita bicara uang. Jadi kalau itu jalankan, proyek itu jadi, tapi bayarnya, namanya returnnya tadi akan lama gitu. Itu kenapa Pak Tut bisa sabar Pak Tut? Sabar sama kliennya? Iya sebenarnya nggak apa-apa, itu kejadian memang. Kalau kita hampir sedikit sekali ya begitu, kalau nanti kalian kerja itu bisa, kalau apalagi klien-klien yang nggak tahu maunya gitu, dia nggak mau apa, dia bikin ini rubah lagi, itu banyak yang begitu. Kita termasuk gambar presentasi biasanya langsung diterima. Biasanya berubah sedikit sekali. Biasanya langsung, kalau nggak bisa berkali-kali presentasi nggak ketemu-ketemu. Pertama karena desain kita jelek, nggak cocok sama yang dia mau. Kedua karena dia nggak tahu maunya. Ya. Ketiga, yang ketiga juga dari konsep bisnisnya ini bener nggak bisa jalan. Gitu. Kadang-kadang klien masih ngambang juga. Nah itu membuat kita bertele-tele dalam desain. Nah, ini gitu. Jadi ini kita ada proyek lagi di Lombok. Udah lama nih, udah berbulan belum, udah berapa tahun ininya. Klien ada 3 orang, ada 1 suami istri, satunya ada partnernya. Ini memang udah kayak saudara. Yang 2 ini, yang istrinya ini sama partnernya ini, pinginnya sederhana. Jadi sederhana. Yang satu lagi pinginnya tinggi. Jadi tiap ketemu kalian ngomong dulu deh, kita bilang gitu. Kalian ngomong dulu maunya apa. Kalau gambar kita nggak masalah, mau yang mana aja bisa. Tapi kalian pikirin maunya apa gitu. Jadi seperti ya sekarang baru mulai makin. Kemarin ketemu juga, coba putusin lagi udah bener nggak ini putusannya, yang maunya yang mana gitu. Udah mulai makin tajam sekarang. Oke, bisa kita desainkan dengan saving cost gitu, tapi harus benar arahnya. Mau masuk ke istilahnya dia mau bangun hotel yang bisa jual mahal, tapi investasinya rendah. Itu nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Kita mau bikin Innova tapi budgetnya Xenia. Itu ya susah gitu. Jadi kalau mau bikin Innova budgetnya Innova, ininya. Kalau bikin Mercedes Jeep budgetnya Mercedes Jeep. Itu yang penting ininya kan nggak bisa gitu. Jadi dari target market yang dia mau baru kita bisa desain. Jadi kalau kita ketemu klien itu yang pertama ditanya itu bukan desainnya mau bagaimana, bukan mau jual berapa. Itu yang kita tanya dulu. Jadi jual berapa itu nanti menentukan batasan desain kita, itu ya. Ya Puri Wulandari juga gitu. Tadi kita harus propose-nya 60 meter persegi. 60 meter persegi suite-nya gitu. 60 udah gede banget. Tapi anaknya minta 80 meter persegi. Anaknya biar bisa jual katanya, anaknya yang jualan kan, anaknya minta 80 meter. Oke, 80 meter berarti
siap bayar kos kan 20 meter persegi lebih besar daripada standar yang kita ini kan 20 meter persegi itu bisa mahal kan 20 kali hampir 400 jutaan bedanya satu kamar itu. Jadi untuk kamarnya masih ada nambah segitu. Ya oke tetap 80, bukannya investasi lebih mahal, tak masalah gitu kan. Kemudian ya perubahannya ya karena tadi kos tadi. Kalau di yang pertama sekali kamu dari sini, pertama sekali kita bikin ini, nah itu yang masih dia belum tahu maunya apa. Yang pertama masih ada restoran, ada ini, operatornya bikin restoran, bilang kita masih bikin daerah-daerah aja sih, masih sekat-sekat, masih awal-awal. Kamu bisa jualan itu, udah bilang gitu. Mulai dia bingung, operator nggak yakin bapak patut bisa kamu jualan di sini. Bikin oke, ayo bikin gitu. Kita mau gambar, ayo gitu. Tapi kamu bisa jualan nggak, tanggung jawabmu tuh, udah bilang. Nggak berani dia ini. Ya, baru ini keluar sekarang terakhir berubah atau ini belum keluar kosnya ya. Gitu. Itu termasuk minor. Termasuk minor itu perubahan-perubahan. Biasanya banyak gininya klien cerewet. Kita termasuk punya reputasi, nah kembali lagi reputasi yang bagus. Bikin biasanya yang ini juga mana ada ini. Ya, waktu bikin bisa bagus nggak ini Pak gitu. Saya bilang Pak gambar nanti jadinya jauh lebih bagus dari gambarnya. Benar, iya nanti lihat deh gitu. Ya sampai sekarang diakuin dia gambar daripada gambar yang ada itu lebih bagus jauh gitu. Pak Tut ngeliatinnya renderan langsung pada saat itu atau masih SketchUp? Kita kan sekarang kan SketchUp. Ya selalu renderan tuh nggak ada gunanya buat Pak Tut. SketchUp itu juga nggak ada gunanya juga karena kita bekerja dalam desain tuh kita di arti Patut bekerja kita bukan arsitektur tampak, bukan kelihatan itu. Tapi lebih bagaimana kalau orang itu ada di situ apa yang dirasakan. Nah itu nggak bisa digambarkan. Ya, itu nggak bisa digambar. Gambar itu adalah kompromi. Jadi dalam arti kalau kita jelaskan ke anak-anak, ya kita presentasi nggak pakai SketchUp, kita render. Kalau presentasi kita harus ada render, bukan SketchUp. Karena orang yang datang nanti klien yang lihat itu kalau lihat SketchUp kok jelek ya. Kita pasti render dulu, kita banyak render, spending uang di situ render, kita render dulu silahkan gini, habis itu baru SketchUp, baru denah dan SketchUp itu. Jadi semacam begitu cara ininya pendekatannya, karena istilahnya nanti kemudian pada saat kita rendernya gitu atau SketchUp-nya yang kamu lihat view-nya yang kita buat itu adalah bagaimana orang ada di dalam itu. Kalau dia ada di sini tuh apa yang dilihat? Itu bukan ada tampak luar itu kan tentu karena orang kan harus lihat gimana sih bentuk bangunan saya gitu lah. Itu tidak penting buat kita, buat Patut nggak penting. Ya, jadi nggak istilahnya yaitu bukan nggak penting, sekunder. Tapi yang paling penting itu suasana itu bagaimana gitu. Pada saat dia ada di dalam nanti bagaimana gitu. Ya misalnya kayak ada mana di sini ada ini kita nggak bisa dibuat gambarnya nih. Ya susah sih soalnya. Enggak karena ke atas kita harus pasang kameranya sampai di lantai itu. Jadi kalau kita buat sketch saja nggak gimana nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa merasakan itu. Tapi kita tahu itu akan jadi begini. Jadi kalau dia masuk dia ngelihat ke atas itu dia akan melihat seperti itu gitu dan suasananya gitu dan lingkungannya bagaimana gitu. Karena kan ya itu kemampuan desain ya, gitu, kemampuan nanti ininya desain bahwa denah sederhana gitu, ini begini-begini itu kita udah membayangkan bagaimana ininya. Patut bekerja itu dalam 3 dimensi, jadi di kepala gitu 3 dimensi. Membayangkan bagaimana orang ada di dalam.
itunya. Jadi beda karena kita bekerja dalam resort ya, hospitality, jadi resort orang lebih kepada orang itu bagaimana menikmati tempat itu. Jadi prosesnya bagaimana, pergerakannya dia bagaimana, pada saat dia bergerak apa, gitu. Dimensi jalan-jalan tapaknya berapa. Jadi terus nanti ada landscape-nya nanti kira-kira kayak bagaimana. Jadi itu dalam bentuk 3 dimensi ininya bekerjanya, lebih sulit gitu, lebih sulit. Banyak juga bangunan-bangunan yang akhirnya sebenarnya kayak terutama villa-villa di tebing itu nggak punya tampak. Kamu udah ke rumahnya Fatur kan? Udah. Tampaknya kayak apa? Sulit digambarkan. Nah kalau kita lihat dari depan tampaknya kan nggak ada. Nggak ada, ya. Iya kan? Nah seperti itu sebenarnya salah satu contoh. Tampaknya nggak ada, tapi kalau kamu masuk, kamu mau pengen beli rumah itu ya. Dan kalau kita masuk berbeda, itu maksudnya. Proses sirkulasi sequence-nya orang datang, apa yang dilihat gitu, itu ada sekuennya, ada orang membuat surprise-nya gitu. Jadi di situ yang dalam sebenarnya Pater belajar di situ, kita panjang ceritanya. Arsitektur Bali gitu ya. Arsitektur Bali itu sebenarnya bukan arsitektur yang show off. Bukan arsitektur yang mendominasi seperti bangunan-bangunan barat. Ya, beda. Ya. Jadi arsitektur Bali sesuai dengan pulaunya kecil itu dia lebih intricate, masuk setiap space itu dia ada karakter-karakter sendiri untuk apa gitu. Jadi sebetulnya dan bekerja dengan ruang-ruang kecil. Jadi kalau kita bangunan barat itu lebih monumental gitu. Makanya sebutnya monumental. Karena itu lebih ke arsitektur kerajaan, arsitektur kolonial yang menunjukkan power. Kamu tuh di bawah saya gitu loh. Jadi I conquer you, maksudnya ngerti, saya taklukkan kamu. Gitu. Jadi dia dominan gitu, besar, kemudian monumental, gede, kolomnya gitu. Jadi lebih ke, atau Eropa tuh banyak kan begitu. Di sini kita enggak, jadi masuk kita bermain dengan ruang-ruang kecil, kemudian dari ruang-ruang kecil suasananya bagaimana. Ya keakraban di dalam ruang itu, jadi berbeda. Kemudian dari sini kita bisa tahu, oh di sebelah itu ada ruang lain, kan ya masuk ke pura mana aja gitu, masuk, kemudian dari ini ruang kecil, oh di sini, tapi kita tahu di sebelah situ ada lagi pelinggi gitu kan, sana, nanti masuk ke lewat ke pintu gerbang lain, masuk, oh ini masuk ke sini, jadi kantong-kantong gitu. Jadi kalau kita ceritakan itu, arsitektur Bali itu kayak baca buku, jadi ada halaman pertama ada ceritanya, tadi seberapa halaman itu dalam satu paket, kemudian nanti ada halaman selanjutnya yang bercerita hal lain, chapter lain gitu, nanti ceritanya apa lagi gitu. Jadi terus buka gitu. Makanya kalau Pater mengatakannya namanya unfolding space gitu, kita buka halamannya. Nah itu yang kita pakai dalam desain resort. Jadi masing-masing ada kantong-kantong cerita. Gitu. Ini di sini begini, makanya ada begini lagi, create lagi space yang berbeda. Dalam berkarya arsitektur itu begitu, bukan dari tampaknya itu. Sini juga kadang-kadang kalau desain kan paling denah yang Pater buat. Tampak betul hanya berikan bayangannya kira-kira begini. Kalau dulu awal-awal kita desainnya Patut semua kamar-kamar. Sendiri Patut? Hah? Dulu Patut pas diriin RT itu sendiri? Sendiri, kamar-kamar semua. Bangun jam 4 pagi desain, jam 8 nyampe, anak-anak datang jam 9 sebarkan gambarnya, dikerjakan draft. Gitu. Tapi kerja di arsitektur kan nggak gampang. Bukan hanya kita di kantor aja, harus kita sosialisasi, ketemu teman, makan siang. Jadi ya kemarin cerita pada Chris itu, kalau kecuali company kita istilahnya yang profesional ya. Ya jawab tadi, klien susah itu sebenarnya nggak ini sih, nggak ada. Kadang-kadang kalau kita di kontrak itu kita
kalau mau gitu ya, kalau mau bisa disebutin, oke, ada perubahan major change gitu ya, perubahan besarnya itu cuma bisa 3 kali. Nah, kembali lagi tadi kemunya di situ tuh sebenarnya yang paling penting itu adalah eh, track record, Pengalaman. pengalaman kerja. Bagaimana klien itu percaya sama kita. Oke. Kita nggak ambil project kalau kelihatan klien itu nggak percaya sama kita. Iya. Kalau sudah datang dia bawa-bawa gambar, kayak gini bisa nggak buatkan kayak gini, kita bilang nggak usah. Kita bilang nggak patut terima itu. nggak usah cari arsitek lain itu, nggak perlu saya cari anak-anak muda aja. Kita cari pusingnya sedikit aja gitu. Oh. Kalau kayak gitu dia udah nggak percaya kita. Oke. Kita punya power gitu. Artinya. Ya istilahnya kita punya ada reputasi, kita kemampuan orang udah tahu reputasi kita kan. Jadi kalau terserah Pak Tur, kita kira-kira directionnya begini gitu. Cukup direction itu arah desain, style bangunannya kira-kira ini saya maunya kayak begini gitu. Nggak usah detail, kayak begini gitu. Oh, udah selesai, udah tahu lah ngerti gitu. Ininya design direction kan tipologi bangunan banyak banget. Jadi misalnya ini misalnya, jadi dia maunya bangunannya unik gitu kan, ya, unik yang beda, terus natural gitu kan arahnya dia gitu, nggak masuk kamar. Terus kita offer, oke, kayak gitu bisa kita bangunan kayu. Kalau bentuknya mau lebih nggak biasa, kita bisa dengan bangunan bambu. Tapi bangunan bambu risikonya begini gitu. Bangunan kayu begini. Terus dia mau bangunan bambu, gitu. Bangunan bambu mau, ya udah kita langsung desain gitu. Bangunan bambunya kita dari awal nggak pernah berubah. Dari baru desain nggak pernah berubah. Ada berubah parkir kayak gitu. Ya parkir halal teknis saja. Halal teknis gitu, ada teknis. Kita ada perubahan, kamu lihat gambaran yang dikerjakan sama Gonganta sama Bagas. Pak Kuncoro, Ojek Kuncoro. Itu yang berubah, kita yang minta berubah. Bukan kliennya. Bukan klien. Kita yang minta berubah. Karena apa tuh? Karena budget. Enggak, kita tahu kan satu proyek itu masuk akal apa enggak. Kita tahu kira-kira budgetnya sekian gitu, udah tahu, kebayang gitu kan. Jadi ya pada saat desain di situ lobby sama restorannya yang masalah. Jadi pada desain di situ ada suite. Jadi jumlah kamarnya lebih banyak. Kita desain sesuaikan besaran restoran sama lobbynya karena ada suite itu. Terus sudah on the way, tiba-tiba dia bilang, suite-nya nggak usah deh, kita konsentrasi satu pasar aja, villa aja gitu. Villa aja. Terus waktu itu malas berubah, udah jadi gambarnya lobby sama itunya malas gitu. Ya hitung aja lah, gitu, siapa tahu masuk gitu kan. Nah setelah hitung, ya dari perkiraan kita hampir 30 miliar over budget. Ya Pak Tur ngomong, sorry minta waktu lagi. Minta waktu lagi, ini nggak masuk akal gitu. Kita rubah desain lobby dan restorannya. Total, nggak usah mikirin yang lama itu, nggak usah buang. Kita bikin baru dengan jumlah kamar yang ada sekarang. Terombak lagi. Lupakan semua. Lupakan semua, kita desain baru. Jadi daripada ngutak-ngatik gambar yang udah lebih berat, ngutak-ngatik gambar yang udah ada daripada bikin baru. Jadi adjustment gambar yang udah, jadi kita rubah total, sekarang sedang dihitung lagi. Ininya mudah-mudahan masuk budgetnya gitu. Jadi ini masuk ke harga jualnya dia. Gitu. Ya seperti itu. Ya kadang-kadang kita yang minta rubah, belum tentu klien. Kita mau dan kita rubah nggak usah, tapi nanti bayar yang konsultan lainnya. Saya nggak usah dibayar gitu. Jadi karena masalah tanggung jawab. Gitu. Tanpa dibayar pasti. Perubahannya nggak dibayar gitu. Kayak yang lain, konsultan lain dibayar, sipil, mechanical, electrical, landscape, semua dibayar tambahan.
karena rasa tanggung jawabnya Pak Tut ya. Kalau Pak Tut tanggung jawab gitu, tanggung jawab. Jadi itu ya kita di dalam desain itu klien itu lama gitu. Ini bapaknya dia udah dari sebelum dia ada itu kliennya Pak Tut. Dari tahun nol. Belum kawin bapaknya udah ketemu. Oh iya, belum kawin Pak Tut. Bapaknya belum. Lama ya hubungan arsitek antara sama klien tuh. Nah itu yang bagus gitu. Kita di situ tuh kita sama klien tuh jadi teman. Oke. Teman lama gitu. Jadi akhirnya bagus hubungannya. Tadi kan masalah meyakinkan klien Pak Tut. Saya mau nanya gimana caranya Pak Tut meyakinkan klien bahwa nilai yang Bapak tawarkan itu sebanding dengan hasil rancangan, terutama saat bersaing sama biru-biru lainnya Pak Tut? Ya pertama kan mereka pilih kita kan karena reputasi. Ya track record kita, reputasi gitu kan. Itu pertama. Jadi karena itu jelas mereka kalau misalnya kita mau diadu sama orang lain kita nggak mau. Bukan karena takut kalah atau bagaimana, kita hanya takut dimainin. Jadi bukan kayak kita takut kalah sama, saya pakai arsitek ini, saya sopan, nanti saya adu misalnya, mana yang lebih bagus gitu. Nggak usah pilih dia aja. Ntar dipermainkan. Ya kita jadi mainan, nanti comot desain kita, comot desain itu nanti digabungkan. Oh iya. Tapi itu kan tidak bagus gitu. Jadi juga itu secara desain itu nggak bagus. Paling ya makanya tadi udah bilang klien itu harus benar-benar convince sama kita. Itu paling penting, inti dari ini paling penting. Kalau dia sudah ragu-ragu, nggak usah, gitu. Nggak usah. Gitu. Jadi itu pertama. Kalau dia convince, akhirnya dia sampai ngomong terserah Pak Tut aja deh. Gitu. Oh itu deh, yakin banget berarti sama ya, Pak Tut. Itu terserah Pak Tut aja. Gitu. Saya yakin pasti bagus. Terserah, silakan. Ininya, ya saya hanya kira-kira ini maunya begini, poin-poin terkecil aja gitu loh. Bukan major thing gitu. Saya maunya ini ada apa nama? Kenapa? Karena itu mindsetnya kalau klien nggak trust, Iya. nggak diambil gitu. Apa itu mindsetnya sama waktu dulu sebelum besar itu apa belum ada nama, itu tetap mindsetnya. Oh di waktu sekarang udah ada nama sama dulu gitu ya. Ya sebenarnya ada suatu approach, Chris. Jadi ada suatu approach begini. Ini kan lebih kepada namanya main game ya, main game. Jadi banyak main game. Jadi dari zaman dulu itu ada suatu anekdot gitulah, lelucon yang kita sebutkan. Kalau arsitek sudah pegang pen merah ini, kita harus merasa jadi raja. Itu maksudnya. Jadi pada saat kita pegang pen itu kita sudah merasa jadi raja. Itu adalah main game yang kita patut pakai. Jadi bahwa pada saat orang datang dan dia konsultasi, kita sudah mulai keluarkan ide-ide itu adalah I am in charge. Saya kontrol dunia ini. Itu mindset yang kita tanamkan ke dalam diri. Nggak boleh ada keraguan. Nggak boleh ada keraguan. Kalau ide saya begini, gimana menurut Bapak? Ada. Nggak ada cerita itu. Jadi nggak ada cerita itu. Ide saya adalah ini. Jadi kalau ini nanti begini gitu. Itu main game semua. Banyak kan main game. Jadi sehingga kalau Bu Arum bilang klien itu takut sama Pak Tut gitu. Dulu. Karena itu lebih kepada ya makanya itu kita nggak boleh ada suatu keraguan untuk mempresentasikan ide kita. Jadi nggak ada cerita pertanyaan, dia seneng nggak sama ide saya ini? Nggak ada pertanyaan itu. Nggak boleh kita doubt diri kita. Itu yang paling penting. Nggak boleh kita, kalau saya kasih gini, seneng nggak dia ya gitu. Nggak pernah. Bahwa nanti dia seneng dan kemudian dia benar nggak seneng, itu lain cerita. Tapi pada saat kita mempresentasikan diri itu.
Kalau masih muda sih jadi biasa lah orang coba-coba gitu. Pak gambarin dulu ya gitu. Jadi gambarin ininya dulu. Nanti kalau saya suka saya akan bangun, itu biasa lah itu. Semua orang mengalami. Tapi sekarang hanya mengalami berapa kali gitu. Kalau terlalu sering nanti kita bodoh. Jadi kan kalau disuruh gambarin ini nanti kalau cocok baru kita pakai, kita bayar. Itu kalau terus-terusan begitu kita bodoh gitu. Jadi kalau sekali bolehlah gitu kan. Jadi ininya, ya itu dari awal sih ininya memang kita patut melihatnya ini kayak mungkin kayak kita ke dokter ya. Orang ke dokter, kalau dia sudah nggak percaya sama dokternya ngomong apa gitu, kamu sakit tipes gitu, dia nggak percaya, pasti dia datang ke dokter lain. Ininya. Ininya. Dan atau kita mengeluarkan sikap, ya kita nggak percaya pada desain kita gitu. Bagaimana orang mau percaya kalau kita nggak percaya sama desain kita gitu. Jadi kita ya benar-benar harus convince gitu. Harus makanya ya itu latihan mental sih. Latihan apa ya istilahnya kita arsitek harus sombong. Harus sombong di situ, harus maksudnya percaya diri. Jadi percaya diri dan ya kalau percaya diri lewat dikit kan jadi sombong. Jadi harus benar-benar kita ada ide ini benar-benar untuk mempresentasikan ide kita itu dengan keyakinan yang penuh, nggak ada doubt, nggak ada gitu. Mau nanya juga, Patut, saat pertama kali Patut survei site ini, ke sebuah site, apa insting pertama Patut yang gunakan untuk menentukan respon dalam merespon masa bangunan gitu? Oke, di situ ada Patut lebih ke kita namanya intuitif. Desain kan ada sistematis, ada yang intuitif. Sistematis itu artinya kita analisa. Oh ini begini, angin, matahari gitu kan. Tapi Patut lebih ke intuitif. Intuitif, jadi harus lihat, oh potensinya saya bagaimana, oh kira-kira masa bangunan tuh begini, terus kita langsung pada saat itu udah ininya. Kira-kira masa bangunan tuh bisa tergambarkan gitu. Ini begini. Itu, nah sebenarnya makanya intuitif, karena intuitif itu Patut nggak bisa ajarkan ke staff. Gitu. Itu arsitek dukun. Arsitek dukun, intuitif. Jadi kalau kadang-kadang orang tanya pertanyaan yang kamu yang sama gitu, teman arsitek bagaimana ini? Jawabannya kadang-kadang begini, biar lebih fancy jawabannya. Oh enggak, itu alam itu yang mintanya seperti itu gitu. Itu dukun. Arsitek dukun. Itu susah. Tapi tentu saja bahwa intuitif itu bisa berkembang dari pengalaman kita. Nggak bisa tiba-tiba kita menciptakan mobil yang baru yang ya nggak usah terbang, nggak usah apa, baru pikirin aja udah nyampe di sana gitu loh. Jadi maksudnya quantum leap, misalnya semacam begitu. Itu kan nggak. Terus teknologinya bagaimana? Kita nggak punya base teknologi kita. Oh, itu dari mana? Itu nggak bisa. Kita harus punya, makanya kalau Patut katakan anak-anak suruh masuk ke hotel-hotel yang udah jadi. Ya. Main. Patut dari dulu, dari mahasiswa kalian main. Jadi hampir banyak hotel yang kita masuk, yang Patut udah masukin gitu kan. Kalau sekarang kan udah punya uang gitu loh, tinggal aja di situ. Hotel bagus gitu, oh di hotel bagus nih, nginep sana gitu. Kalau beda kan pendekatannya. Kalau sekarang, dulu masih mana makan restoran aja nggak mampu kita. Ya. Oh kadang-kadang dulu pernah kayak waktu baru buka Grand Hyatt gitu, masuk ke sana lihat-lihat gitu, disapa sama satpam, dek mau kemana gitu. Tapi kan kita Jawanya udah siapin, mau makan di restoran gitu. Restorannya di mana gitu. Oh kita ada dua, ada yang di pantai sama yang di dalam sini gitu.
Kan kita udah dekat restoran yang ada di dekat lobi. Oh yang di pantai aja, oh kalau ke pantai lewat sini ya dia nanti ke sana, kemudian berarti di ujung sana ada gitu. Oh iya Pak, terima kasih gitu. Jalan kita ke sana, satpamnya hilang, kita balik. Kita nggak punya uang. Kita nggak punya uang untuk bayar restorannya. Pada saat kita masuk tuh, kita harus merekam itu. Merekam suasana. Oh kita jalan, oh di sini ada air gitu, oh ada tanaman begini, oh ada tembok nih begini, kita rekam. Kayak orang kampung lah biasa gitu, kita rekam itu suasana itu. Dan itu ada di dalam memori kita. Apa yang kita alamin itu ada di memori kita. Gitu. Jadi semua ada gini, nanti pada saat mendesain itu, nanti otomatis keluar. Gitu nggak usah ngingetin gitu, kita berusaha mengingetin space-nya, nggak usah, kita jalan, oh ini ada begini, ada, oh ada suara ini, ada ini gitu, oh bentuknya begini gitu, karena kita coba aja gitu. Nikmatin aja, nikmatin aja ya. Nikmatin aja, nikmati gitu. Kalau memang bisa bikin sketch itu bisa, oh ini denahnya begini gitu, karena kalau mau gitu, lebih bagus itu lebih tergantung style kita kan. Kalau Patu biasanya menikmati aja, lihat gitu. Itu nanti keluar gitu desainnya. Jadi apa namanya, yang pernah kita lihat itu sebagai ini keluar dalam bentuk yang berbeda. Ya itu kadang-kadang kita nggak bilang, oh ini ide saya original gitu, nggak begitu. Gitu. Tapi ya tadi misalnya ada space, kita arsitektur Bali ada space yang kita jalan alamin space itu. Kalau kita record space itu tuh, nah nanti dalam desain kita keluar seperti itu. Nah itu yang library kita pada saat mendesain, misalnya lihat site, oh nanti bangunannya begini-begini, bentuknya begini. Nah itu yang keluar. Jadi bukan apa namanya dukun yang kita bilang tiba-tiba dari mana datangnya gitu, enggak. Itu based on pengalaman kita. Gitu. Tapi kalau klien nanya, Pak jawabnya kayak gitu. Anaknya yang mau. Kalau klien nanya enggak sih. Ya paling senyum-senyum. Kalau klien nanya kita senyumin aja gitu. Dari mana dapat idenya? Enggak tahu gitu. Ada kita dalam arsitektur ada begini. Ada satu, kalau dalam mendesain gitu kita ada analoginya biar gampang. Orang bikin lagu patah hati. Main musik nggak? Oh main musik. Saya main musik. Hah? Saya main musik. Main ya. Ini lebih gampang mengertikan. Orang menciptakan lagu patah hati. Pada saat menciptakan lagu patah hati itu kan nggak disusun bahwa oh habis ini dari G ke F, habis itu jalan kemudian ke D, terus D minor apa, kemudian nah itu lagu patah hati. Nggak begitu kan? Ya, gitu. Tapi yang diajarin di kampus kan begitu. Oh iya, oke. Oh. Ngerti? Yang diajarin di kampus kan ada, oh ini begini. Itu namanya pola berpikir. Okay. Tapi pada saat orang mau menciptakan lagu patah hati, dia ambil gitar, tring, langsung dia bergerak. Ininya, rasa itu keluar ke dalam gerakan tangannya menuju ke gitar itu. Iya, tapi kita perlu tahu juga kunci-kuncinya. Ya, nah artinya di situ kita harus, kalau Pak Tuh disuruh nggak main musik, ya gimana pegangannya yang nempel sama krek gitu aja terus. Oh iya. Itu kan pembekalan itu harus sudah ada. Patut mendesain itu setelah tahu semua. Jadi kita makanya tadi bilang harus lihat dulu. Kamu nggak mungkin bisa desain hotel misalnya sekelas Teja Prana aja gitu. Nggak pernah lihat hotel kayak gitu. Nggak mungkin. Dari gambar-gambar, oke mungkin ya gitu. Tapi artinya lebih sulit daripada ya kalau kamu lihat gitu. Oh dimensinya begini. Oh dimensi ruang segini itu rasa kamar misalnya 4x7 bandingkan dengan 3x7 itu bagaimana gitu. Itu pengalaman ya. Nggak bisa langsung, kan kita belum tahu apa-apa nih, pengen langsung tuh nggak bisa ya Pak. Ya artinya kita harus bisa gitu. Kita bilang moment of genius ya, tapi kan nggak semua orang jenius. Nggak semua orang jenius. Kita menganggap diri kita nggak jenius
Karena itu kamu harus belajar melihat itu. Analogi lagi gini, kita belajar bahasa Inggris. Iya. Ini masalah fluent apa tidak dalam mendesain, kemampuan kita mendesainnya. Sekarang kita belajar bahasa Inggris, pembenaran kata kita berapa? Tata bahasa lain lagi ya. Pertama tata bahasa, kedua pembenaran kata kita. Pembenaran kata kita berapa? Kalau kita pembenaran kata kita katakan dari sampai 500, kita bisa ngomong terbata-bata. Kita ngomong, oh yes, I do, yes, okay, gitu ya, terbata-bata ngomongnya. Nggak bisa menjelaskan sesuatu lebih banyak. Naik 2000, kita mulai ngomongnya lancar. Gitu, 2000, kita ngomong lancar. Naik 3000, 5000, kita bisa berantem. Kalau kita sudah bisa bahasa Inggris, kita berkelahi, berantem, itu rasa. Mengekspresikan rasa. Gitu. Jadi kita bisa berantem. Nanti naik lagi gitu, misalnya orang bisa bikin puisi atau tulisan prosa dalam bahasa Inggris. Itu udah Patut dalam bahasa Inggris patut lancar, suruh nulis puisi nggak bisa. karena itu beda levelnya. Nah itulah desain. Oke. Itulah yang kita desain. Jadi walaupun kamu sudah lihat hotel-hotel pemandangannya udah banyak, belum tentu sampai ke Itu. desain. Orang kaya dia udah pergi kemana-mana, lihat ini, lihat itu, oh, udah bikin foto, dia banyak. Suruh dia desain, nggak bisa. Tapi dia ini, kayak di hotel ini loh, di hotel ini tuh, enak sekali suasananya, gini-gini, ini hotel ini kayaknya. Tapi oke, ini deh kasih pen nih desain gitu, nggak bisa. Jadi, nah itu level kalau dalam bahasa itu kan puisi itu paling tinggi, prosa yang tulisan panjang itu masih kalah sama puisi. Puisi itu ekstrak daripada semua kemampuan vocabulary, tata bahasa, kemudian ada rasa, gitu. Jadi puisi kan bisa jadi kayak tadi lagu tadi gitu. Ya. Akhirnya jadi lagu misalnya itu tinggi. Jadi itu yang ya kalau kembali lagi kalau logiknya, analoginya kalau kita nggak tahu kunci-kuncinya gimana, kemudian memainkannya dengan lancar, bagaimana kita bisa membuat lagu? Itu analoginya. Ya. Bisa ada momen jenius tiba-tiba keluar lagu boom, lagu cinta populer terkenal sekali gitu kan. Itu orang jenius. Namanya momen jenius. Suruh ngulang lagi nggak bisa. Oh, ya. Patut pernah ada di momen jenius itu. Momen jenius banyak kita. Kita sebutnya momen jenius yang tiba-tiba keluar ide yang tiba-tiba last minutes gitu. Cuman sebentar aja keluar dia tapi itu berdasarkan memang patut nggak percaya sebagai orang jenius, tapi itu berdasarkan library dari yang sudah ada. Ya, udah kita masuk Pengalaman kita, pengalaman batin kita, fisikal dan batin kita dalam arsitektur itu, kemudian keluar, dan keluarnya itu tidak, kalau kita melihat sesuatu yang kita karyakan itu menjadi copy paste dari apa yang kita lihat, bukan begitu. Di dalam diri kita itu punya kemampuan untuk mengekstraknya. Itulah kemampuan manusia. Mengekstrak itu semua pengalaman kita kemudian menjadi sesuatu yang baru. Itu kemampuan kita. Itu yang bisa disebut ya momen jeniusnya manusia. Gitu. mengekstrak apa yang udah ada. Ya, jadi kita kan, ini bentuknya begini, kita nggak usah kumpulin itu gitu. Keluar aja sendiri. Ya, keluar aja. Dan mengekstrak itu dalam arti, ini campuran dari bentuk ini. Gitu. Jadi, jadi jangan orang kadang-kadang, kalau saya lihat ini reference,
nanti apa namanya, berarti saya meniru dong gitu. Ya apa sih yang nggak meniru? Ya gitu, kalau kita beli apa sih yang nggak meniru gitu? Semua meniru. Semua meniru karena kita berevolusi. Iya, semua sudah ada sebenarnya. Sudah ada gitu. Jadi kita berkembang, cuman tidak harus sama gitu kan. Pen ini sama pen ini kan beda gitu loh. Fungsinya sama. Ya, mungkin ini terakhir dari saya, Pak Tut. Bagaimana Pak Tut melihat masa depan arsitektur Bali? Apakah konsep nilai lokalnya bisa sepenuhnya berpadu dengan teknologi dan ekologi sekarang tanpa kehilangan roh aslinya dari arsitektur Bali tersebut? Oke, ini jawabannya. Sekarang lupa namanya. Pak Tut pernah ngajarin di critical regionalism. Namanya ada teori namanya critical regionalism. Ada regionalism. Regionalism itu artinya arsitektur berdasarkan tempat itu. Tempat itu materialnya seperti yang ada di sana, culture-nya bagaimana, culture itu artinya pola hidupnya bagaimana, nanti keluar bentukan arsitekturnya. Regional. Regionalism itu ada sama dengan udah lupa nama istilahnya. Jadi sesuai dengan karakter. Jadi kan di sini tata hidupnya bagaimana, di Bali beda, akhirnya keluar arsitekturnya dengan di Jawa, beda dengan di Sumatera. Sumatera daerah banjir dia pakai rumah panggung. Di sini karena nggak ada banjir, nggak ada apa-apa, dia beda ininya kan gitu. Terus kita daerahnya adalah daerah-daerah berbukit yang aliran airnya bagus, kita bisa bangun di tanah. Itu adalah arsitektur di ujung lidah. Regionalisme ada tadi udah keluar di ujung lidah, nanti ingat. Nah ini namanya critical regionalism. Pahamnya tuh begini. Ada gerakan modern di Eropa, modern architecture. Ada namanya modern architecture, Le Corbusier salah satu pelopornya. Modern architecture itu dia bikin bangunan tidak berdasarkan konteks tempat tadi. Dia bikin desain, dia bilang ini bisa dibangun di mana aja. Materialnya baja, beton, kaca, gitu. Jadi pakai material-material yang baru. Jadi tidak yang kamu sebut tradisional tadi, itu nggak ada istilah itu. Yang ada adalah bangunan modern, bentuknya bisa macam-macam, bisa main-main, bisa terserah maunya bentuknya. Itu bisa dibangun di mana aja, dan buat pendapat mereka peduli amat tempatnya gitu loh. Nah kemudian setelah itu bergerak ada beberapa arsitek, salah satunya adalah yang cukup terkenal di Sri Lanka, cewek itu. Siapa namanya lupa. Cewek. Dia ketemu sama Le Corbusier, dia bilang, kalau kamu menganggap modern seperti ini, berarti kami yang belum berkembang ini tidak berhak modern dong. Ngerti maksudnya? Bali itu tidak berhak modern. Kamu harus jadi orang Bali aja, orang kuno. Gitu pemikirannya kan gitu. Nah, kemudian baru dia mengeluarkan namanya, yang kita sebut namanya critical regionalism. Regional berdasarkan tempat, potensi-potensi yang ada di tempat itu, pilih yang terbaik dari potensi-potensi, kita bawa ke dalam dunia modern. Jadi pendekatannya seperti itu. Berbeda misalnya kalau sekarang kamu diajarin itu kan arsitek tradisional. Pak Tut nggak suka mau ke istilah itu. Istilahnya adalah regionalism. Kemudian kita ambil menjadi critical regionalism. Kita ambil yang terbaik dari yang punya kita bawa ke dalam dunia modern. Itu yang intinya sebenarnya. Jadi ada roh, ya boleh roh atau apa, itu kita bawa ke dalam. Nah dengan pendekatan seperti itu kita punya ruang kebebasan untuk mendesain. Gitu. Misalnya Pak Tut bikin di
dikritisi oleh dosen ITB seniornya Pak Tut. Misalnya bikin bangunan bulat. Bangunan bulat. Bulat. Oh. Di dalam arsitektur Bali nggak ada bangunan bulat. Iya. Ya, nah. Terus kalau nggak ada masa nggak boleh? Nanti pertanyaannya. Ya. Kalau nggak ada masa nggak boleh? Sekarang kita buat dengan elemen-elemen Bali tapi bentuknya bulat. Boleh kan gitu? Misalnya. Jadi harus sama dengan dulu misalnya, bangunan 2 lantai aja di Bali nggak ada. Iya. Tapi kan kita bisa buat bangunan 2 lantai sampai 4 lantai. Kalau kita pertanyakan itu. Kalau kita berbicara, bangunan Bali, nggak ada bangunan 2 lantai. Adanya lumbung. Iya. Lumbung. Bangunan tangga aja di Bali kita nggak tahu. Taunya jang. Beda. Iya. Tangga ini tuh di Bali nggak ada karena kita nggak punya bangunan 2 lantai. Gitu. Jadi itu ada ceritanya yang bangunan di Sanur yang si Donald Trump mau bangunan 2 lantai kemudian bikin tangga gitu. Orang Bali nggak bisa. Bikin tangga. Kalau tangga di luar yang besar-besar itu tahu mereka, tapi tangga rumah gitu nggak tahu dia, nggak kebayang. Dibuatkan maket sama dia. Ini kayak gini bentuknya gitu, masih itu di Wantilan lama. Itu Donald Friend, seniman di sana yang bikin rumah. Dia bikinkan maket, setelah dia lihat, dia bisa tiru dengan baik. Gitu. Tapi bahwa tangga itu udah ada. Gitu. Artinya di situ yang kita mau. Jadi kita harus mencoba elemen-elemen bagaimana mengambil elemen-elemen Bali yang kita bisa bawa ke dalam modernnya. Jadi ya dulu misalnya pipe elemen itu banyak teman-teman orang asing terutama, wow, it's so Balinese but it's so contemporary. Gitu. Ngerti maksudnya? Dia Balinese tapi dia modern gitu. Rasa itu dia Bali, tapi dia sangat kontemporer, sangat modern sekali gitu. Tapi ini Bali banget gitu. Jadi hal-hal seperti itu kita harus jadi kalau kita membatasi diri, mendefinisikannya berbeda. Saya mau bikin bangunan arsitektur Bali, kamu akan terjebak oleh pakem-pakem Bali. Tapi kalau kita bicara mendekatannya yang kita sebut namanya critical regionalism, bangunan Bali, tapi apa yang terbaik dari bangunan Bali kita bawa ke dalam dunia arsitektur modern gitu loh. Ya, salah satu contohnya ya kamu lihat desain kita yang Nusa Dua itu. Yang Nusa Dua itu yang baru yang di tangan Stone itu ya. Itu banyak kita elemen-elemen yang kita ambil dari arsitektur tradisional. Jadi karena itu lengkung-lengkung. Lengkung-lengkung itu bukan apa namanya yang baru sekarang ini apa namanya? Otaknya potong lagi kos. Yang bangunan style orang-orang barat, bangunan cat putih lengkung-lengkung. Apa namanya? Ada style bangunan begitu, itu bukan begitu, enggak, kita ambil dari kita, kalau kamu lihat pemikiran kita dari mana, gitu dari angkul-angkul banyak lengkung-lengkungnya, ternyata angkul-angkul atau pintu itu banyak model lengkung begitu. Ininya, gitu, ada orang mungkin nggak sadar gitu, bahwa ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi kita aplikasikan ke dalam bangunan. Gitu. Kemudian proporsi bangunannya kita juga kita rubah. Jadi salah satu pemikiran itu, coba kamu klik Google, terus mana ya? Nah itu Google bisa kamu pakai. Yang mana dia Google-nya? Itu kah? Ketik di sana Jeffrey Bauer, bukan pakai Geoffrey Bauer.
depannya salah. Geoffrey bawa Geoffrey, ketik Chris Geoffrey. Apa sih? Itu? Dan ini yang kiri, apa Geoffrey, bawa Batu Jimbar, terus Batu Jimbar, spasi Batu Jimbar, bawa spasi Batu Jimbar, klik. Gambar aja, image. Nah, oke. Lihat bangunan ini salah satu contoh ya. Ini didesain oleh arsitek Sri Lanka. Arsitek Sri Lanka, apa namanya ini bangunannya, ini ya. Oh, yang tinggi. Yang tinggi. Jadi waktu itu juga ini bangunan istilahnya bangunan yang orang Bali belum kenal ada tangga. Bangunan 2 lantai nggak kenal. Ini yang dia perkenalkan. Jadi Geoffrey Bawa itu salah satu yang aliran tadi, critical regionalism, mengangkat nilai-nilai tradisional ke dalam bangunan modern. Nah ini adalah waktu itu belum tahu, kalau sekarang kan udah biasa aja gitu ya. Bayangkan ini tahun 70-an. Tahun 70-an. Jadi dia bikin bangunan ini. Memperkenalkan tangganya itu ya. Jadi ini bentuknya dari bangunan tradisional Bali. Udah kebayang di bangunannya. Sekarang search lagi mau ditambah ini misalnya, tambah sorry. Oke. Search lagi biar bisa dibandingkan ya. Tenganan. Oh iya, mirip. Tengah pakai salah. Ya tenganan. Pilih boleh aja, klik aja. Udah. Oke. Image. Sekarang sebentar, bangunannya dia ini di bangunannya. Ini bangunannya. Tapi ada nggak dia? Nah ini dia. Nih. Ya, ini bangunannya. Sekarang kita bandingkan. Ini dia. Ini referensinya itu dia ini. Ya mirip. Mirip. Jadi ini sekarang ini kan bangunan 1 lantai. Ini di straight kakinya, naik tangganya tetap dipegang. Ngerti? Jadi kalau kita klik di sini, ini dia. Di straight 2 lantai ada tangga dari luar. Ini menurut tadi balik kliknya ini kah? Ini yang terakhir ya. Ya ini. Itu yang kita sebut tadi critical regionalism. Jadi kalau kita berbicara, sektor tradisional, harus segini nih, batarannya begini, ini begini kan gitu. Tapi enggak, dia berangkat dari sini, reference itu yang tadi Patrick katakan, reference itu yang sudah masuk ke dalam kotak kita pada saat mendesain, kayaknya begini gitu loh. Jadi keluarnya tuh enggak kayak gini, tapi kayak dia keluarnya seperti ini gitu. Nah ini enggak, kalau kita bilang sekarang, gampang itu gitu kan. Karena contohnya udah banyak. Iya, udah itu melalui proses berpikir yang panjang. Tapi itu yang tadi pengendapan tadi, ada pengalaman dia main ke sana. Jadi untuk mendefinisikan, ini arsitektur Bali modern harus, kan belum ada di zaman itu. Dia justru diminta untuk mendefinisikan arsitektur modern Bali itu harus bagaimana. Karena waktu itu ceritanya kan Bali Beach dibangun, setelah bangun Bali Beach orang kaget semua, ada Bali tumpang 10 gitu loh. Apa ini gitu kan, monster gitu kan. Apalagi itu sebenarnya Bali Beach itu dulu dibangun berdasarkan namanya arsitektur yang pakai beton-beton expose, apa namanya? Brutalism gitu. Jadi kan beton ekspor, beton-beton mengerikan lah itu, industrial brutalism gitu kayak gitu. Jadi si Donald Friend panggil Geoffrey Bawa karena dia terkenal di Sri Lanka membangun dari arsitektur tradisional Sri Lanka menjadi arsitektur modern juga. Panggil sini untuk mendesain, memberikan contoh kepada kita orang-orang Bali
Ini. Jadi ini salah satu bangunan yang dia desain asli. Sekarang dibuat lightingnya bagus katanya, dengar-dengar. Siapa yang anak-anak cerita? Ya inilah ininya, apa namanya? Ini salah satu ekspresi dari tadi. Kalau ini tidak ada, kita nggak kebayang loh. Nggak kebayang ini jadi. Ya. Mungkin kita akan buat sama. Ya. Ya. Mungkin kita akan buat bawahnya sama, kemudian ini yang kita jadikan 2 lantai. Mungkin aja gitu. Ya. Tapi dia elemen-elemen tangga ininya, peta merahnya, tetap di atasnya ada bangunan terbukanya, masih bisa kepegang. Ini salah satu contoh jenius daripada seorang arsitek. Gitu. Jadi dari yang tadi Pak katakan vocabulary-nya dia, yang pengalaman dia, kemudian dia ekstrak, dia menjadikan suatu bangunan baru. Ya ini yang kita. Jadi sekarang kita berkepertanyaan berarti bagaimana arsitektur Bali ini ke masa depan. Ya kita harus pintar-pintar mengambil itu, ya. Mengambil bentuk-bentuk arsitektur tradisional, paham benar, kemudian kita aplikasikan dalam kebebasan kita sebagai desainer, gitu. Jadi jangan sampai kalau patut katakan misalnya di Renon apa-apa itu orang menganggap itu arsitektur Bali. Enggak, itu sebenarnya menurut Patut itu arsitektur internasionalisme, ya, yang ditempelin material Bali. Buka itu semua ukirannya, ya kayak sama aja sama kantor-kantor lain yang ada di Indonesia. Ya. Itu intinya. Jadi kalau melihat mungkin kalau salah satu arsitektur Bali yang ekstrim yang itu dan kita masih bisa appreciate itu sebenarnya yang di art center, yang galeri lukisan itu, yang ada tangga naik, ada pohonnya itu, yang udah bagus tuh, itu masih luar biasa. Tapi itu bagus banget, proporsinya bagus banget, itu karya besarnya beliau. Itu bagus proporsi apa sangat Bali gitu, jadi enak sekali kelihatan bataranya apa gitu, atapnya, proporsinya gitu enak. Setelah itu keluar agak ini. Jadi itu yang ditiru sama arsitek senior di atasnya Patut yang membangun Renon, membangun apa itu. Nah di sini ada karya modern architecture di Renon itu ada satu karya modern architecture adalah gedung keuangan Renon. Gedung keuangan yang pakai segitiga di belakangnya BRI kalau nggak salah. Ya, di Renon ya, di belakangnya BRI temannya, gedung keuangan. Apa ya namanya? Gedung keuangan rasanya namanya. Itu modern architecture dari Jakarta, dosennya Patut yang desain. Oh, dosen dari ITB. Ya, dosen dari ITB yang desain. Ya ini salah satu contoh. Jangan berhenti di situ, jangan menganggap arsitektur Bali lupakan aja. Kita lihat Pinterest langsung gambar seperti Pinterest, nggak begitu. Kita coba di situ membawa kekuatan kita itu adalah Patut senang menganalogi ya. Mie datangnya dari China. Mie pokoknya mie. Oh iya. Makanan mie. Katanya dibawa ke Italia oleh siapa namanya petualang itu. Aduh, ini nama-nama lupa semua tiba-tiba hari ini. Dibawa ke Italia akhirnya menjadi spaghetti. Udah bawa ke Indonesia menjadi mie Jawa, mie Medan, mie apa lagi nggak tahu. Jadi mie-nya. Dan kalau kamu katakan mie kita di sini mie Jawa, mie apa, kemudian kita yang biasa ini datang ke China makan mie-nya dia, nggak enak. Karena nggak terbiasa. Berbeda maksudnya, berbeda. Basic root-nya sama tapi berbeda. Ya. Jadi itu. Beda walaupun sama tapi beda. Beda. Asalnya dari sana, dibawa dulu gitu. Tapi di sampai sini beda ininya. Orang-orang China yang dulu di Indonesia kemudian balik lagi ke China gitu, tinggal di sana, masih banyak kampung-kampung yang tinggal di sana. Itu masakannya masih sukanya masakan kayak Indonesia. Kalau kita pernah ke North China, kemudian jadi misalnya ke Peking apa gitu, makanan China-nya kan nggak ada rasanya.
Ya kelihatannya sama bro. Baru ini Lebih enak. nggak nendang gitu. Nendang. Jadi ada perbedaan. Jadi itu yang nilai yang kita sebut. Jadi maksudnya suatu yang barang impor kita blended sama lokal di sini, kemudian kita jadikan dia arsitektur yang Bali. Ya itu yang itu. Seberapa kita mampu nggak tahu. Tapi dalam persaingan internasional justru itu yang kita patut yang patut ini kan jual tuh itu. Ada satu hal yang penting sekali juga di sini itu adalah arsitektur besar semua tahu gitu. Ada arsitektur yang terkenal yang kita sebut taksu. Oh, iya. Taksu. Taksu. Taksu itu yang tadi orang pertama kita main gitar main gitar lagu patah hati gitu. Nah, lagu patah hati main gitar di gang itu main gitar patah hati. Ada tetangganya lewat. Wah, si Pak Ketut lagi patah hati itu. Ngerti maksudnya? Kerasa ya. Nah, itu kerasa. Itu yang kita sebut taksu. Di dalam dunia internasional ada taksu itu yang dia sebutin faktor X lah, apalah gitu. Wow faktor X, apalah gitu. Kita punya katanya, namanya taksu. Spanyol punya katanya juga, namanya duente. Oh, duente, itu sama dengan taksu. Sama dengan taksu. Orang yang menari flamenco, kalau dia nggak ada duente-nya, nggak ada taksunya, hanya gerakan sport. Gitu. Sama dengan bapakmu yoga itu. Yoga itu patut masih ke gerakan sport, tapi yang bisa menikmatinya, flow-nya bagaimana, nah itu sudah ada taksunya. Itu patut masih gerakan sport aja, physical, ikut yoga jadi physical. Jadi ada yang bisa menikmati gerakannya apa gitu, dia pada level next level gitu. Nah itu yang kita bawa, gitu kita bawa. Dalam hal itu dalam desain, kalau Patut sekarang bisa membuat suatu rumah ekstrim gitu ya, joknya gitu ekstrim juga. Sehingga pasangan suami istri yang punya rumah itu bisa berantem tiap hari. Gitu. Bisa gitu Pak? Bisa. Dengan desainnya? Dengan desain. Dengan di situ yang kita rasakan bagaimana kita menaruh perasaan kita ke dalam desain. Gitu. Pernah Pak Tut? Enggak. Tapi bahwa desain yang kan kita nggak mau begitu gitu tapi bahwa desainnya Patut datang orang nggak mau pulang, pengen selonjoran di situ gitu. Aduh kok enak sekali, aduh pengen selonjoran. Atau kalau tidur siang tiba-tiba 6 jam tidurnya gitu karena merasa enak banget. Nah, itu banyak desain kita. Desain kita banyak seperti itu. Kita menaruh suatu dalam level desain, nanti kalau udah makin tua ke level desain artinya kita menaruh rasa bagaimana apa yang kita inginkan dalam sana, orang masuk ke sana, rasa apa yang kita inginkan. Kalau kita berangkat dari arsitektur bahasanya, arsitektur tradisional Bali, kita angkul-angkul pintu gerbang, pasti keluarnya angkul-angkul kan. Ya. Tapi kalau kita berangkat dari berpikirnya, dari bentuk tradisional kita mau jadikan modern, kita akan keluar sesuatu yang berbeda. Penamaan itu kadang-kadang membuat pola berpikir kita berbeda. Jepang itu larinya memang karena mereka sama dengan kita, karakter tradisinya kuat sekali, udah ada terbenam di dalam dirinya. Tapi dia mempunyai ambisi untuk menjadi modern, keluarlah itu bentuk-bentuk yang sangat tradisional. Packagingnya, ya packaging Jepang kan sangat luar biasa. Melipat kado itu ada tekniknya, origami gitu, bahasanya dari origami. Jadi ada seperti itu. Jadi kalau pertanyaan tadi itu, kalau kita lihat masa depannya bagaimana gitu, ya cerah sekali.
asal kita pintar-pintar mem-packagingnya gitu, membawanya, mengekspresikan ke dalam desain. Ya. Itu ininya. Kita nggak semua bisa begitu, gitu. Teman kadang-kadang kita, ini kita mau Balinis gitu kan, gitu. Jadi ada proporsinya, apa bentukan atap. Kalau lihat sepintas kelihatan, ini Bali gitu. Terus ada bahasa-bahasa yang kita pakai, apa-apa. Itu yang kita mau. Tapi bukan agam-agam Bali itu gitu loh, bukan apa. Gubahan space bagaimana. Yang tempat kamu nginep di Sapat, itu space-nya sangat Bali. Tuh, sangat Bali. Orang sana ngerasa di Bali. Walaupun itu modern gitu loh. Jadi material, kita pakai materialnya, tidak harus halus, jadi ada beberapa, ada yang kasar. Ini material, bahan-bahan atap, alang-alang. Ini banyak hal yang kita ini kan dari Bali, bentuk Bali. Itu yang bangunan bulat restoran itu yang dikritik dulu. Kenapa kok bangunan bulat itu? Kenapa kok bulat gitu? Kan itu di Bali enggak ada. Yang restoran Arana itu ya? Iya, Aruna. Oh. Ya jawabannya Pak, kalau nggak ada, apakah saya nggak boleh buat? Ketawa dia. Ya nggak begitu sih jawabannya gitu kan. Ya saya nggak jawab apa gitu kan. Pak Yuswa di Salvia tuh, ya, pas ujian arsitek, ujian STRA. Udah selesai sih. Nah nih hal lain aja nih, aku ngikutin punyamu nih desain, ada mahasiswa yang ngikutin desainnya gitu, bikin master program. Kenapa itu bulat gitu? Ya kalau nggak ada, kenapa nggak boleh? Kan dulu juga semuanya nggak ada. Iya. Dulu semuanya nggak ada. Iya benar sih Pak Tut. Ya. Ada hal-hal kecil, misalnya ada yang kita sebut urip di Bali. Kenapa ukurannya jengkal tambah urip, pengurip? Kenapa? Urip, hidup. Kalau jengkal ini tidak hidup. Ini hidup. Dia menjadi hidup kalau nggak perfect. Nanti ininya. Dia urip, dia hidup. Hidup, urip itu hidup. Justru yang sempurna itu yang ukurannya ini misalnya 20 cm, itu buat ukuran Bali nggak hidup. Tapi kalau dikasih pengurip gitu, 3 jari, dia menjadi hidup, menjadi tidak sempurna. Itu filosofinya. Pengurip, menghidupkan. Pada saat menghidupkan itu dia tidak disempurnakan. Iya. Nanti. Nah itu kita konsep itu kita buat dalam bisa dalam desain gitu.